Setelah akhir pekan dan superior dengan kemenangan George Russell dan podium perdana Kimi Antonelli di GP Kanada, Mercedes malah makin loyo pada 3 balapan setelahnya. GP Inggris dan GP Belgia menjadi rentetan balapan terburuk Mercedes dalam beberapa tahun terakhir yang tentu munculkan banyak pertanyaan soal apa yang salah dengan performa mereka belakangan ini. Padahal setahun yang lalu Mercedes mampu keluar sebagai pemenang di 2 balapan tersebut, dan keadaannya sekarang malah berbanding terbalik. Terlebih jika melihat kondisi balapan di Silverstone dan Spa yang diselimuti suhu yang relatif dingin serta cuaca hujan. Seharusnya ini jadi taman bermain bagi Mercedes yang dikenal cocok dengan kondisi demikian. Tapi yang terjadi Mercedes malah ambyar dan tidak berkutik di 2 balapan terakhir. Di GP Inggris, mereka serba salah dengan keputusan strategi yang tidak jelas. Niat gambling dengan ban kering, tapi terganggu oleh virtual safety car di awal balapan, yang kemudian memancing Mercedes untuk masukkan Kimi Antonelli lebih cepat dari rencana. Padahal, jika Antonelli bisa stay dengan ban Inter sampai hujan turun lagi, dia berpotensi naik podium karena posisinya ada di depan Nico Hülkenberg. Sayangnya setelah itu Antonelli malah gagal finish karena mobilnya rusak usai insiden dengan Isaac Hadjar. Gambling Russell dengan ganti ke ban kering ternyata juga terlalu cepat dan sebabkan ia melebar beberapa kali untuk cuma finish di posisi 10, bawa pulang 1 poin. Di GP Belgia situasinya malah lebih rumit lagi bagi Mercedes karena kedua pembalapnya tidak ada yang tembus top 10 di kualifikasi sprint. Antonelli tak catatkan lap kompetitif di sesi pembuka karena melintir di start lot dan Russell gugur di sesi kedua yang berujung pada Mercedes yang tak bawa pulang poin dari sprint race. Coba perbaiki situasi di kualifikasi reguler, Antonelli malah lagi-lagi gagal lolos dari Q1 untuk kedua kalinya di akhir pekan yang sama. Sementara Russell malah diasapi Alex Albon dengan Williams-nya dan cuma bisa start dari posisi ke-6. Pilihan settingan low drag Mercedes memang bisa membuat mereka kencang di sektor 1 dan 3, tapi akibatnya mereka bisa terpaut nyaris sedetik di sektor tengah yang punya banyak tikungan. Efek settingan itu juga buat mobil Mercedes jadi lebih sulit dikemudikan, yang buat Kimi Antonelli kehilangan kepercayaan diri dan gagal lolos Q1 lagi. Ketika race, pembalap Italia ini start dari pit lane untuk memberikannya perubahan setup ke downforce yang lebih besar, guna sesuaikan prediksi cuaca hujan. Meski pada akhirnya itu tak begitu membantu, karena Antonelli tetap gagal raih poin, walau progresnya cukup positif dengan beberapa manuver sepanjang race. Sementara Russell naik 1 posisi, usai berhasil salib Alex Albon, dan selesaikan race di urutan kelima. Dibanding keempat tim besar lainnya, total poin Mercedes dalam 3 balapan terakhir atau semenjak GP Kanada adalah yang paling sedikit, dengan total 21 poin saja. Hal ini membuat posisi mereka yang sebelumnya ada di peringkat 2 konstruktor tergusur oleh Ferrari. Selain performa buruk, Ferrari punya 2 pembalap yang konsisten meraih poin, terutama Lewis Hamilton yang sampai sekarang belum pernah putus finish di top 10. Sementara Mercedes masih alami fase inkonsisten dengan keberadaan Kimi Antonelli sebagai rookie, serta beberapa masalah reliabilitas yang ia alami dalam 7 race terakhir. Penurunan performa Mercedes sebenarnya sudah tercium semenjak GP Imola ketika upgrade suspensi belakang yang mereka luncurkan harus dievaluasi ulang karena masih banyak masalah. Ketika itu Russell hanya bisa finish di posisi ke-7 meski kualifikasinya sangat bagus, yang kemudian memaksa Mercedes kembali ke suspensi spek lama di Monaco dan Spanyol. Suspensi belakang baru ini kembali dipakai di GP Kanada dan langsung gacor dengan kemenangan Russell serta podium perdana Antonelli. Tapi setelah itu, performa mereka malah semakin loyo dengan permasalahan instabilitas grip belakang. Perubahan yang dibuat oleh Mercedes adalah dengan menurunkan wishbone atas depan jadi lebih ke bawah, yang kemudian solusi ini ditiru oleh Ferrari di GP Belgia. Mercedes ingin memaksimalkan efek anti-squat, yang sejatinya bertujuan untuk membuat bagian belakang lebih stabil ketika terjadi perubahan beban aerodinamika di mobil saat mengerem, akselerasi, dan tikungan cepat. Efek yang sama juga diincar oleh Ferrari, karena modifikasi yang dilakukan relatif mirip. Suspensi tersebut bisa membuat Mercedes kompetitif di GP Kanada, tapi semenjak GP Austria, mereka menghadapi problem ketidakseimbangan grip belakang mobil. Lebih spesifiknya saat mengerem, mobil W16 alami sliding yang bisa jadi disebabkan oleh 2 aspek, yaitu aero ataupun mekanikal. Jika disebabkan oleh aerodinamika, maka performa Mercedes di tikungan cepat seharusnya juga terganggu. Tapi jika kita lihat data dari Silverstone, performa mereka di tikungan cepat tidak terpaut jauh dari McLaren ataupun Ferrari, yang artinya secara aerodinamika tidak ada masalah yang serius.
Sejak awal musim, salah satu kekuatan dari W16 memang ada di tikungan cepat yang lebih kompetitif dari mobil musim lalu. Kecurigaan sekarang ada di problem mekanikal, yang kemungkinan besar ada di seputar optimalisasi komponen suspensi terbaru. Mercedes dinilai terlalu agresif dalam mengejar efek anti-squat, karena perbedaan geometri dari suspensi lama ke suspensi baru cukup ekstrim. Meski salah satu positifnya adalah mobil jadi lebih stabil saat mengerem, tapi jika terlalu ekstrim, maka hal itu bisa jadi senjata makan tuan. Pengereman akan jadi terlalu kaku, dan beban distribusi aero yang dibutuhkan saat mengerem malah tidak terlalu optimal, yang sebabkan ketidakseimbangan grip belakang saat masuk tikungan. Ini masih teori sementara yang bisa jadi salah, tapi kalau melihat performa W16 yang baik-baik saja di tikungan cepat, maka kecenderungan lebih mengarah ke aspek mekanikal daripada aero. Masalahnya adalah aspek mekanikal ini lebih sulit untuk diperbaiki, karena jika salah langkah, maka bisa mempengaruhi aerodinamika juga. Tidak heran kalau Mercedes sampai sekarang masih bingung kenapa mereka bisa begitu kompetitif di Kanada, dan setelah itu performa mereka malah loyo seperti di 3 balapan setelahnya. Keunggulan Mercedes di seputaran traksi otomatis juga tidak sekuat sebelumnya, karena di entry tikungan saja sudah tidak optimal apalagi saat exit. Masalah yang dialami Mercedes ini sangat berdampak, terutama pada Kimi Antonelli. Paling terasa adalah GP Belgia karena sangat terlihat dia tidak punya kepercayaan diri seperti di balapan-balapan sebelumnya. Di aspek kualifikasi, Antonelli relatif bagus karena dalam 5 balapan terakhirnya, dia bisa tembus Q3 sebanyak 4 kali dan tak terlalu terpaut jauh dari Russell. Tapi di Belgia, performanya bisa sangat anjlok, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perubahan karakter W16 yang jadi lebih liar saat mengerem. Dibanding Russell, Kimi banyak kehilangan waktu di zona pengereman, seperti di ujung Camel Straight serta menjelang Staflot. Di tikungan cepat dia relatif oke, hanya saja saat mengerem dan ambil tikungan, cukup terlihat kalau Antonelli tidak terlalu percaya diri dengan mobilnya. Selain itu tidak bisa dipungkiri kalau Antonelli mulai merasakan beban dari tekanan besar serta ekspektasi di Mercedes yang semakin intens. Sudah raih pole perdana di sprint Miami dan podium perdana di Kanada, artinya target Antonelli di F1 makin besar, dan inilah yang jadi beban di pundaknya sekarang. Sejak awal musim sudah kami mention kalau mental dan beban ekspektasi adalah tantangan terbesar Antonelli di musim debutnya bersama Mercedes. Secara skill setidaknya cukup terbukti kalau dia adalah pembalap yang cepat beradaptasi dan gaya balapnya sungguh agresif dengan komitmen yang tinggi. Namun hanya butuh 1 atau 2 momen saja bagi Antonelli untuk meruntuhkan kepercayaan dirinya yang otomatis jelas berpengaruh ke performanya di sirkuit. 2 kali gagal lolos dari sesi kualifikasi pembuka di GP Belgia dan tak raih poin saat balapan kembali perpanjang tren negatif Kimi Antonelli dalam 7 balapan terakhirnya. Toto Wolff dikritik publik karena dinilai terlalu berikan tekanan kepada Antonelli untuk terus push. Bahkan ia janji berikan uang tunai 500 euro atau 9,5 juta rupiah kepada Kimi jika ia buat kesalahan ketika sedang push mobilnya. Performa buruk Antonelli tidak serta-merta karena proses adaptasi, karena dari 4 DNF di 7 balapan terakhir, 2 diantaranya disebabkan karena masalah teknis seperti di Spanyol dan Imola, serta GP Inggris, dia disundul oleh Isaac Hadjar. Sebagai pembalap debutan, kesalahan memang sudah sangat lumrah dilakukan, seperti insiden di kualifikasi GP Monaco serta di GP Austria. Penurunan performanya belakangan ini lebih terpengaruh oleh performa W16 yang ikut menurun karena pengembangan Mercedes yang kelewat agresif. Mercedes setelah GP Belgia langsung mengadakan rapat darurat di Brackley untuk membahas penampilan tim yang mengecewakan sejak GP Kanada. Tim berencana akan meluncurkan upgrade di GP Hongaria akhir pekan ini dalam misi mengejar ketertinggalannya dari Ferrari dan rebut kembali posisi kedua konstruktor. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.